Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan hasil dari proyek kami, yaitu website vintage. Di sini saya izin share screen dulu. Oke, yang pertama ini adalah nama kelompok kami. Di antaranya ada yang pertama Zahra Zianka, 3 digit terakhir 145, Bagis Pangeran 148, Revino Akbar 164, Imratus Liha 162, dan Naisa Aulia 16171. Nah, untuk latar belakang dari pembuatan website ini sendiri, yang pertama itu adalah karena makin meningkatnya minat terhadap barang vintage, tetapi pada zaman modern ini makin sulit untuk menemukan barang antik yang autentik, sehingga kami ingin memberikan sebuah marketplace bagi para pecinta vintage yang ingin membeli barang vintage dan ingin mendapatkan barang-barang original dan juga autentik. Selain itu, kami juga membuat atau menyediakan fitur blog yang menyediakan forum, event, dan lain-lain. Lalu, platform ini juga mendukung ekonomi sirkular dengan memfasilitasi penggunaan ulang barang lama dan membantu mengurangi produksi baru dan berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Lalu di antaranya tools dan teknologi pengembangan web yang kami gunakan ada HTML, CSS, dan JavaScript untuk bagian dari front-end development atau teknologi yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna UI-nya. Lalu di sini misalnya HTML untuk membuat strukturnya, CSS untuk desain, JavaScript untuk interaktif. Lalu juga kami menggunakan Bootstrap untuk framework front-end, sehingga mempermudah desain yang responsif dan juga konsisten. Lalu kita juga menggunakan XAMPP untuk back-end development. Oke, untuk selanjutnya bagian web akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah tampilan dari website kami. Di sini, di sini adalah tampilan dashboard dari website kami, yaitu Vintage. Di dashboard ini kita ada yang pertama di sini ada kategori produk. Di sini ada beberapa kategori produk. Selanjutnya ada komunitas dan blog. Nah, untuk keseluruhan isi dari website kami, yang pertama di kategori produk ini ya, di sini kita bisa melihat ada beberapa produk yang disediakan. Di kategori gaun vintage ada produk satu, gaun satu dan gaun dua dua. Untuk namanya em, belum saya ubah. Selanjutnya di bagian perabotan sama seperti itu. Kemudian apabila user mau membeli, maka ini mau membeli berarti kan harus menambahkan ke keranjang seperti ini. Nah, itu apabila belum mendaftar atau belum punya akun, itu maka akan diarahkan ke halaman login. Jadi di sini harus buat akun dulu. Selanjutnya, kalau sudah buat akun, user login ke akun yang sudah dimiliki.
Nih, maaf di sini saya kan pakai akun yang sudah ada ya. Nah, kalau user sudah masuk ke akunnya, maka di sini akan menampilkan nama user tersebut. User tersebut. Selanjutnya, ini kalau diklik ke keranjang, menambahkan ke keranjang kalau mau check out. Nah, ini akan langsung diarahkan ke halaman keranjang dengan produk yang sudah di check out, yang sudah dipilih masuk keranjang. Kemudian kalau kita klik check out, akan diarahkan ke halaman payment. Nah, di halaman payment ini kita harus mengisi form pengiriman dulu. Ya, email tadi kan akunnya si Maria. Jadi, kemudian dari Indonesia dan depan alamat lagi deh, ya kota. Nah, kalau sudah mengisi hmm, form pengiriman ini, maka kalau dipencet dari sekarang itu akan pembayaran akan berhasil. Yang selanjutnya akan diarahkan ke halaman riwayat pembelian atau riwayat belanja seperti ini. Itu untuk proses transaksinya apabila user mau melakukan pembelian suatu produk. Selain itu, kita juga ada fitur blog. Nah, di fitur blog ini kita bisa melihat blog-blog yang berkaitan dengan vintage. Ini ini contoh saja seperti ini. Jadi ini detail blognya akan seperti ini. Selain itu, kita juga ada fitur komunitas. Nah, di fitur komunitas ini ada beberapa komunitas yang kita sediakan. Nah, salah satu contohnya misal di komunitas satu ini, di komunitas satu ini nanti user bisa bergabung untuk apa ya, untuk berinteraksi dengan user dengan minat yang sama seperti itu. Misalnya ini katakanlah ini komunitas fashion. Nah, di sini ada beberapa produk yang relevan dengan komunitas fashion tersebut. Selanjutnya ada blog relevan. Nah, di blog relevan ini nantinya juga akan berisi blog-blog yang relevan dengan komunitas tersebut. Ada event apabila komunitas ini mengadakan event, misalnya kalau di komunitas fashion, misalnya event thrifting dan lain sebagainya. Kemudian juga ada obrolan grup. Nah, di obrolan grup ini user bisa melakukan komunikasi satu sama lain. Nah, kalau kalau user mau melakukan komunikasi itu, user harus gabung dulu ke obrolan dan ya, seperti ini. Selanjutnya juga ada ya tentang komunitas. Kemudian itu kan untuk halaman user. Selanjutnya kita ada untuk halaman admin. Kalau misal login sebagai admin, terus contohnya misalnya di halaman admin. Itu. Nah, dan untuk halaman apa? Untuk halaman adminnya kurang lebih seperti ini. Admin akan pertama kali setelah login akan diarahkan ke halaman dashboard yang menunjukkan total pengguna, total produk, total penjualan, dan grafik penjualan. Nah, pada halaman admin ini, admin itu mengontrol semua
data yang ada di website tersebut ya pastinya. Di sini admin bisa mengontrol kategori, produk, blog, dan komunitas. Nah, di kategori ini, di sini admin bisa menambahkan kategori produk, bisa kategori. Ini apa deskripsinya ya. Kemudian statusnya ini dibuat aktif atau tidak aktif itu terserah adminnya. Kemudian untuk gambar ini adalah gambar background dari komunitas tersebut. Misalnya ketika disimpan, ini produk yang kategori yang diinputkan tadi bisa langsung masuk di tabel ya. Kemudian untuk edit, di sini admin bisa mengedit mau seperti apa, misal dari deskripsi ya. Terus misal statusnya mau dibuat tidak aktif. Jadi kategori ini tuh udah nggak aktif lagi, nggak bisa dikunjungi sama user, dan nggak bisa dipilih produk-produk di dalamnya. Nah, ini juga bisa. Jadi kategori yang tadi udah tidak aktif. Atau mau menghapus kategori juga bisa. Jadi kategori yang ini tinggal di delete. Kategori berhasil dihapus. Selanjutnya, admin juga bisa menambahkan produk. Jadi di sini ada beberapa produk yang sudah kita tambahkan. Bisa kita mau menambahkan produk lagi. Gaun kategorinya misal gaun vintage, deskripsi produknya, misal seperti ini, ukurannya kita produk berhasil disimpan. Kemudian kalau misalnya admin mau mengedit salah satu produk juga bisa. Saya ganti nomornya, disimpan. Dan seterusnya. Untuk blog juga berlaku demikian, sama. Dan komunitas juga demikian. Kemudian kalau misalnya out di admin ini bisa langsung log out seperti itu. Kembali ke website. Selanjutnya saya akan menampilkan tabel database-nya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tabel. Blog, ada tabel blog, kategori, komunitas, produk, transaksi, dan user. Pada tabel blog ini, di sini kita untuk strukturnya sebagai berikut, ada ID blog, judul blog, penulis, konten, gambar, dan create. Nah, ini beberapa data-data yang sudah diinputkan sebelumnya. Begitu juga untuk kategori, itu jenis struktur tabelnya seperti ini, ada ID kategori, nama kategori, deskripsi kategori, gambar, status, dan get add. Kemudian komunitas juga ada di komunitas, nama komunitas, pemilik, jumlah anggota, dan seterusnya. Di bagian produk ada ID produk, nama produk, deskripsi produk, ID kategori, dan ukuran, harga, stok, gambar produk. Nah, kemudian untuk riwayat transaksinya itu disimpan dalam tabel transaksi ini. Strukturnya ada ID transaksi, ID produk, jumlah ini maksudnya jumlah barang yang dibeli customer. Kemudian ada ID user dan data. Kemudian ada tabel user. Untuk strukturnya ada ID user, di sini ya ID, kemudian ada nama, email, password, create ad, dan role. Role ini untuk menentukan apa ya? Untuk menentukan user itu apakah dia itu sebagai pelanggan atau sebagai admin.
Dan ini data-datanya sebagai berikut. Selanjutnya, selanjutnya akan diteruskan oleh pengajar. Baik, sekiranya seperti itu, website kami vintage.com yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya. Apabila ada kekurangan dan lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.